Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak dan Ibu, sejenak kita awali majelis kita di kesempatan malam hari ini dengan satu doa yang tentunya berharap pinta semoga doa yang kita lafalkan, doa yang kita ucapkan ini tidak hanya membawa kebaikan-kebaikan dalam kenikmatan kita bermajelis ilmu, namun lebih dari itu banyak kebaikan yang nantinya bisa kita raih dalam lapis-lapis keberkahan di kesempatan malam hari ini. Maka sejenak mohon diikuti, kita awali dengan satu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan terkait dengan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang ke-10, di mana kita melanjutkan pada bab ke-10 ini terkait dengan babu fil mubadirati ilal khairat. Jadi bagaimana kita bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan, yaitu pada hadis dari Zubair bin Adi qala ataina Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu fasyakauna ilaihi ma nalqa minal hajjaj. Jadi suatu saat Zubair bin Adi ini Bapak Ibu mendatangi sahabat yang bernama Anas bin Malik. Pasti pernah mendengar ya Anas bin Malik Bapak Ibu. Ketika suatu saat Zubair bin Adi ini mendatangi Anas bin Malik lalu bertanya tentang sosok yang bernama Al-Hajjaj ini. Sosok yang bernama siapa Bapak Ibu? Al-Hajjaj ini. Selanjutnya Anas kemudian menceritakan, sahabat Anas bin Malik, sahabat Rasulullah kecil ini, kemudian mengatakan, isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Lalu kemudian Anas berucap, aku pernah mendengar Rasulullah itu bersabda, bersabarlah kalian, sesungguhnya tidak akan datang suatu masa kepada kalian kecuali yang lebih buruk darinya sehingga kalian menemui Tuhan kalian. Ada kalimat kunci di situ adalah yang lebih buruk darinya. Yang lebih buruk darinya. Berarti nyanya ini kembali ke siapa, Pak? Ya? Kepada siapa? Kepada sosok Hajjaj, versi dari Anas bin Malik. Tapi ini sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam arti Rasulullah pernah bersabda, suatu saat kalian akan mendapati satu kondisi yang sangat membuat kalian itu cemas, khawatir, takut. Maka kalian diminta untuk isbiru, bersabarlah. Nah, ini dimaknai oleh Anas bin Malik pada zamannya Anas, ini adalah pemerintahannya Al-Hajjaj. Kenapa? Karena ketika pemerintahan Al-Hajjaj ini, ini kalau di dalam sejarah Islam, Pak, Ibu, Al-Hajjaj ini dikenal dengan sosok kejam. Sosok yang tidak hanya kejam, Pak. Kalau bahasa Surabaya ini paling sadis lah, kayak gitulah. Ya, sadis. Nah, sebelum kita membincangkan seperti apa, dikatakan oleh Anas bin Malik mengatakan bahwasanya sami'tuhu min nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar ini itu dari nabi kalian. Nah, berarti Zubair bin Adi ini bertanya kepada Anas bin Malik saat Rasulullah kira-kira masih hidup apa sudah wafat? Sudah wafat, karena bertanyanya tentang sosok yang bernama Hajjaj. Hajjaj ini Bapak Ibu, kalau di zamannya itu dinasti Umayyah.
Dinasti Umayyah itu kan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya tunjukkan misalnya rentetannya. Bani Umayyah itu kan kalau secara kekhalifahan setelah Khulafaur Rasyidin, setelah Husain meninggal di Karbala oleh Ubaidillah bin Ziyad, itu kan dinasti Umayyah dipimpin mulai Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Rasul, kemudian turun kepada anaknya Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, turun lagi dari Yazid punya anak Muawiyah lagi Pak namanya. Intinya itu bulat nih Pak. Ya. Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah punya anak Yazid. Yazid punya anak Muawiyah. Jadi kalau nyebut itu harus pakai nama bapak memang untuk membedakan mana yang nama yang dimaksud. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Muawiyah bin Yazid. Nanti kemudian dari Muawiyah bin Yazid itu ke Marwan bin Hakam, baru kemudian Abdul Malik bin Marwan. Nah, Hajjaj ini ada pada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Berarti Rasulullah sudah wafat atau belum? Sudah lama lagi wafatnya. Maka kalau kita melihat hadis ini, Anas bin Malik menyampaikan kejadian yang Rasulullah sampaikan itu adanya pada zamannya pemerintahan Al-Hajjaj. Kenapa? Karena saat itu Anas bin Malik masih hidup. Ditanya tentang Al-Hajjaj. Nah, coba kita perhatikan terkait dengan sahabat Anas bin Malik terlebih dahulu. Nanti kita ketemukan kisahnya bagaimana. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan semoga Allah selalu merahmati kita dengan sebaik-baik kasih sayangnya. Anas bin Malik bin Nadhr bin Damdam al-Khazraji adalah sosok sahabat kecil dari suku Khazraj. Berarti kalau suku Khazraj ini Pak, Muhajirin atau Ansor? Muhajirin Ansor, yaitu ada suku Aus dan Khazraj, itu dari Ansor, Madinah. Ibunya Humaisah binti Milhan yang lebih dikenal dengan Ummu Sulaim. Nah, menariknya nanti bapaknya ini Malik bin Nadhr ini tewas Pak, dibunuh oleh musuhnya, masih kafir. Maka ibunya jadi statusnya jadi apa Pak? Saya harus nanya bapak-bapak soalnya nggak mungkin nanya ibu ini Pak. Jadi janda. Cantik Ummu Sulaim, pintar Ummu Sulaim, maka banyak yang naksir. Ternyata dari zaman dulu memang sudah seperti itu Pak. Apa yang terjadi? Ummu Sulaim masuk Islam. Ternyata yang menaksiri tidak hanya dari kalangan orang-orang Islam, bahkan dari orang-orang kafir saat itu menyukai Ummu Sulaim. Lah kok yang salah satu menyukai tokohnya kaumnya saat itu yang bernama Abu Tolha. Abu Tolha Pak. Lah kok kisahnya singkatnya adalah kemudian sama Abu Tolha ini dilamar, tapi Ummu Sulaim bilang, aku tidak butuh harta, aku tidak butuh jabatan, kalau kamu mau menikahi aku, maharnya adalah keislamanmu. Karena Abu Tolha saat itu belum masuk Islam. Kalau kamu berkenan mau menikahi aku, maka ikrarkan syahadat dan itu menjadi maharmu untukku. Singkatnya Abu Tolha kemudian masuk Islam. Maka maharnya Ummu Sulaim adalah syahadat dari calon suaminya. Kalau kita bawa ke saat ini Pak, ada nggak perempuan yang cukup dengan syahadat Pak? Kayaknya syahadat iya plus yang lain tentunya ya, plus mobil dan lain sebagainya. Maka inilah yang dikatakan oleh para ulama-ulama sejarah bahwasanya Ummu Sulaim ini memiliki satu kisah yang menarik, yaitu mahar pernikahannya dengan Abu Tolha Al-Ansori, yaitu dengan sebuah ikrar syahadatnya Abu Tolha. Nah, baru setelah itu menikah dengan Abu Tolha, Ummu Sulaim punya anak. Yang kalau Bapak Ibu pernah mendengar satu kisah Rasulullah itu nanya sama anak kecil tentang burungnya, burung peliharaannya Abu Umair itu adalah anaknya Abu Tolha dengan Ummu Sulaim. Lalu kemudian meninggal ketika sakit. Lalu kemudian nanti punya anak lagi setelah meninggalnya Abu Umair itu punya anak namanya Abdullah
bin Abi Thalha yang punya anak diriwayatkan 7 sampai 10 semuanya penghafal Quran. Nah, Anas bin Malik adalah sosok sahabat yang tentunya sudah pamornya dan kisahnya cukup populer lah. Saya tidak menceritakan detail, tapi yang menarik Anas bin Malik ini dikasih usia panjang oleh Allah sehingga bertemu di zamannya Al-Hajjaj. Tapi sebelum Al-Hajjaj melakukan satu peristiwa yang sangat besar sekali, yaitu terakhir Al-Hajjaj itu membunuh seorang tabi'in Sa'ad bin Musayyib. Baru 3 hari setelah membunuh seorang tabi'in, ulama tabi'in Sa'id bin Musayyib itu, Al-Hajjaj kemudian meninggal. Sekarang kita bertanya tentang Al-Hajjaj bin Yusuf. Seperti apa kok horornya kisahnya Al-Hajjaj bin Yusuf? Izin bertanya Bapak Ibu. Meskipun saya tahu mungkin panjenengan tidak terlalu mendalami sirah. Panjenengan lebih senang itu Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah? Tebak-tebakan sajalah. Pokoknya lebih kedengaran yang enak yang Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah. Ya, semuanya pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi tidak bisa dipungkiri, setelah Khulafaur Rasyidin berakhir, pasti bentrokan pertama adalah dengan dinasti yang pertama, yaitu dinasti Umayyah, bukan Abbasiyah. Kejelekannya Abbasiyah itu tidak berbenturan langsung dengan periodenya Khulafaur Rasyidin. Abbasiyah itu nggak ada Pak bentrokannya. Yang kelihatan jelas adalah dinasti Umayyah. Ini bentroknya dengan para sahabat radhiyallahu anhum ini sangat ketara sekali. Lihat saja Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang lawan siapa Pak? Ali bin Abi Thalib. Muawiyah berperang melawan Ali bin Abi Thalib di perang Siffin. Bayangkan, sahabat versus sahabat berperang. Kebayang nggak kalau kita misalnya dengan logika kita, nggak usah kita lihat faktanya dulu, kisahnya, pakai logika saja, sahabat berperang melawan sahabat Rasulullah, nggak kebayang. Tapi faktanya terjadi. Muawiyah lanjut Yazid, Muawiyah menurunkan ke Yazid. Nah kan waktu Muawiyah diangkat menjadi khalifah, itu disetujui oleh para sahabat yang masih hidup, tapi dengan permintaan nanti kalau Muawiyah turun, tolong kekhalifahan dikembalikan kepada pemilihan oleh umat, konsensus. Apa yang terjadi? Muawiyah tidak mau, akhirnya malah memilih anaknya sendiri yang dinaikkan. Akhirnya kalau regenerasi, kalau bahasanya regenerasi kok gimana gitu Pak? Kalau milih tampu pimpinan dilanjutkan anaknya, kan monarki, yaitu kekerajaan, bukan kekhalifahan. Maka kemudian turunlah Yazid. Apa yang terjadi? Mulailah di sini tambah lagi. Muawiyah rame dengan peperangan dengan Ali dan seterusnya. Turun ke Yazid. Yazid kemudian punya satu panglima besar di Kufah waktu itu, gubernur lah, menggantikan Nu'man bin Bashir, diperintah oleh Ubaidillah bin Ziyad, gubernurnya Kufah saat itu, yang kemudian terjadilah peristiwa Karbala. Aslinya gubernur di Kufah itu Pak, itu namanya Nu'man bin Bashir, sahabat Rasulullah yang kecil. Sahabat yang pertama kali lahir di kota Madinah sebada Rasulullah sampai hijrah, baru sampai di Madinah 4 bulan kemudian muncul bayi yang pertama kali lahir dari kalangan Ansor, itu bernama adalah Nu'man bin Bashir. Di zamannya Yazid bin Muawiyah, Nu'man bin Bashir menjadi gubernur di Kufah. Tapi tragedi Karbala kan dimulai dari Kufah. Ternyata Nu'man bin Bashir ini agak-agak bahasa kita menghormati Husain, maka tidak melapor kepada kekhalifahan Yazid saat itu di Damaskus Syria, maka diganti oleh Ubaidillah bin Ziyad. Disinilah menjadi kata kuncinya. Nanti ada Ubaidillah bin Ziyad, Bapak Ibu. Nanti Ubaidillah bin Ziyad ketokohannya digantikan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dalam hal apa kira-kira Pak? Tahunnya kan mungkin yang nomor 2 tahunnya 60 dan 40.
Tahunnya? Tahun Hijriahnya tidak keliru. Oh iya, tahun Hijriahnya ini dia 40 dan 60. Iya. 60 berarti 64, Pak. Apa? 64. 64 seharusnya. Yang Yazid bin Muawiyah. Nah, apa yang terjadi singkat cerita adalah Ubaidillah bin Ziyad yang menjadi tokoh terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Ubaidillah bin Ziyad ini sosok yang sangat, kalau bahasa sinetron apa, Pak? Antagonis. Nanti akan dilanjutkan oleh Hajjaj, dan Ubaidillah bin Ziyad ini lebih dikalahkan oleh tokoh Al-Hajjaj bin Yusuf. Nah, pertanyaannya adalah seberapa parahnya, kenapa kok seorang sahabat, khususnya Zubair bin Adi, mempertanyakan tentang Al-Hajjaj kepada Anas bin Malik. Dan menariknya, Anas bin Malik mengutip sabda Rasulullah, bersabarlah dengan sesuatu fitnah yang nantinya hadir, bahkan nanti melebihi tentang apa yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf. Jadi kalau bahasa kita mudahnya, Pak, nggak cocok dengan kita, itu langsung sama Al-Hajjaj langsung ya kalau izin, Pak, panjenengan yang ya kita sebut saja lah di zaman Orde Baru, kita sebut saja satu tokoh namanya LB. Loh, pasti sudah tahu apa yang terjadi, Bapak Ibu. Zaman dulu apa, Pak? Hilang saja, hilang, Pak, hilang. Harus kita akui hilang. Bahkan saya dapat data dari Ring A, ya hilang memang. Bahkan ada satu orang yang pernah menghilangkan sosok itu, saya mendengar langsung pengakuan dari beliau, hilang. Tapi hilang, Pak. Nggak ada jejak. Tapi kalau Al-Hajjaj ini memang dipamerkan di publik. Bahkan ketika Al-Hajjaj bin Yusuf yang saat itu menjadi gubernur di Kufah, di Basrah, menyerang Mekah, Al-Hajjaj bin Yusuf menyerang Mekah untuk menjatuhkan pemerintahan yang saat itu dibangun oleh Abdullah bin Zubair bin Awam. Itu harus menguasai Mekah dengan cara peperangan yang membuat beberapa bangunan Ka'bah itu hancur oleh perbuatannya Al-Hajjaj bin Yusuf. Melontarkan mazanik, ya kalau kita lihat di film-film kolosal itu apa, Pak? Mazanik itu, Pak, kayak yang pelontar batu yang besar-besar itu sampai menghancurkan beberapa bangunan Ka'bah. Kalau kita pakai logika sekarang, Pak, kalau orang mau melakukan maksiat dalam arti melanggar aturan-aturan sisi habluminan naskah habluminallah di sekitaran Ka'bah, kira-kira apa yang kita pikirkan, Pak, kalau ada orang yang seperti itu? Apa yang Bapak pikirkan? Kalau ada orang mau bermaksiat tapi di samping Ka'bah, Pak, komentar kita apa kira-kira? Cuma nemen saja, Pak. Ini ketokane gak menungso ini. Lah ini malah yang menghancurkan Ka'bah dalam tanda kutip. Al-Hajjaj bin Yusuf. Singkat cerita, berduellah antara Al-Hajjaj dengan Abdullah bin Zubair bin Awam. Karena usianya kalah jauh, ya otomatis kemudian kalahlah Abdullah bin Zubair bin Awam. Padahal Bapak Ibu tahu kan, Abdullah bin Zubair bin Awam adalah cucu dari seorang sahabat yang ternama, di mana sahabat ini punya anak namanya Asma. Asma ini ibunya Abdullah bin Zubair. Berarti Abdullah bin Zubair cucunya siapa, Pak? Asma binti Abu Bakar. Berarti Abdullah bin Zubair cucu dari Abu Bakar, dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Maka Asma binti Abu Bakar pernah berucap kemudian ketika didatangi oleh Al-Hajjaj bin Yusuf sambil mengatakan, aku sudah menghancurkan dunia putramu. Maka apa yang diucapkan oleh Asma? Sungguh kau telah menghancurkan dunia anakku? Tidak, sesungguhnya anakku yang tidak hanya menghancurkan duniamu tapi juga menghancurkan kehidupan akhiratmu, kata Asma kepada Al-Hajjaj. Maka nanti tokoh yang paling terakhir dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf itu adalah yang tadi saya sampaikan, seorang ulama tabi'in, Sa'ad bin Musayyib. Baru 3 hari kemudian Al-Hajjaj bin Yusuf meninggal dalam ketakutannya. Karena sebelum dieksekusi oleh Al-Hajjaj bin Yusuf, Sa'ad bin Musayyib mengatakan, aku akan meminta kepada Allah
agar aku memiliki kemampuan untuk membalas 1000 kali lebih dari apa yang kau lakukan kepada kaum muslimin dan kepada diriku. Jadi dalam kisahnya itu Al-Hajjaj kemudian setelah membunuh Sa'd bin Musayyib tertidur, tapi kemudian bermimpi seolah-olah Sa'd bin Musayyib sedang membunuh Al-Hajjaj sebanyak 1000 kali. Mungkin stres dan bagaimana, tekanan batin dan seterusnya. Kemudian 3 hari kemudian Al-Hajjaj bin Yusuf meninggal. Itu kisah yang paling populer. Memang kebrutalan Al-Hajjaj. Tapi tidak bisa kita pungkiri, Al-Hajjaj juga punya jasa terhadap dakwah Islam. Ya, supaya kita proporsional juga. Salah satunya adalah yang memberikan harokat terkait dengan penulisan Al-Quran adalah Al-Hajjaj bin Yusuf. Satu, yang membuka dakwah sampai ke berbagai wilayah. Salah satunya adalah Al-Bukhara, itu adalah Al-Hajjaj bin Yusuf, sehingga Islam sampai ke daerah yang bernama Bukhara, yang kemudian kita kenal ada satu tokoh muhadis yang banyak mengumpulkan hadis, yaitu Imam Bukhari. Wallahu a'lam. Apakah memang seperti itu? Tapi memang itulah sejarahnya. Bahkan nanti dilanjutkan, Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi memerintahkan sepupunya Abdurrahman bin Qasim Ats-Tsaqafi untuk melakukan satu rute dakwah menuju ke India. Sampai kemudian muncullah dalam abad pertengahan itu kerajaan besar muslim saat itu yang bernama Mughal. Itu salah satunya adalah juga perintah dari Al-Hajjaj bin Yusuf. Terlepas dari itu, ala kulli hal Bapak Ibu, memang tidak bisa dipungkiri Al-Hajjaj bin Yusuf ini kisahnya selalu berdarah-darah. Maka coba kita kembali pada hadis ini. Apa nasihatnya Anas bin Malik? Isbiru. Bersabarlah. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, bersabar itu diem, pasif, apa aktif? Menurut panjangan, bersabar itu diem, pasif, apa aktif? Ayo. Bersabar itu meneng nih. Sabar gini. Atau bersabar itu melakukan sesuatu tindakan. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, bersabar itu perihal pasif atau aktif? Aktif. Berarti seperti apa, Pak? Kalau sabar itu sifatnya aktif itu bagaimana? Gimana? Mencari solusi atas ujian tersebut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, begini. Konsep kita kan sabar dan 2S katanya pada umumnya. Sabar dan syukur. Saya berbicara syukur dulu. Saya mau bertanya, jika kau bersyukur, kau akan? Monggo, lanjutkan Pak. Jika kamu bersyukur, kamu akan ditambah. Memang gitu tuh Pak. Jika kau bersyukur akan ditambah. Pertanyaan saya, dari kata syukur ini menurut panjenengan yang paling panjenengan terima itu secara poin terbesarnya itu yang mana? Ini rasa syukur dulu sebelum sabar. Syukur itu kan tanda ibadah, Bapak Ibu. Syukur itu kan menjadikan turunnya ridha Allah. Syukur itu kan kita mendapatkan tambahan. Dan saya tulis di situ, syukur itu kan juga menyelamatkan kita. Menurut Bapak Ibu, nikmat syukur paling tertinggi levelnya yang mana? Kenikmatan syukur. Nomor 2. Bukti yang bisa terasakan yang mana, Pak? Yang benar-benar bisa dirasakan. Yang mana? Bertambahnya nikmat. Itu yang paling, yang benar. Kalau ridha Allah kan memang iya itu paling tinggi pun Bapak Ibu. Tapi kan kalau untuk yang kita rasakan, benar-benar kita rasakan, itu yang mana? Itu kan kita tidak bisa merasakan langsung ridha Allah. Tapi ada yang benar-benar bisa kita rasakan. Kalau itu efek dari syukur. Bapak tadi menjawabnya adalah
bertambahnya nikmat. Alhamdulillah ya Allah, sepeda motor dapat rezeki, bersyukur. Lalu dapat sepeda motor satu lagi, kan berarti bertambah. Ya Allah bersyukur, ya Allah punya mobil, ya Allah alhamdulillah. Lalu nanti mobilnya jadi dua. Ya Allah bersyukur punya rumah satu, ya Allah. Lalu Pak, rumahnya dua. Ya Allah bersyukur saya di rumah punya tangga satu, ya Allah. Berarti tangganya dua. Kalau digabungkan Pak, rumah tangga. Berarti Bapak kalau bersyukur punya istri satu, maka apa yang terjadi? Bertambah. Bapak Ibu, kata para ulama, saya kutip di sini adalah Ibnu Rajab Al-Hambali. Kenikmatan syukur itu adalah di nomor 4 yang benar-benar bisa kita rasakan. Ini yang saya maksud, terkadang kita itu berbeda dalam mengartikan sesuatu ibadah. Dalam arti bukan ibadah mahdhah, ibadah yang dalam arti sholat, zakat, tapi ibadah hati kita, khususnya syukur dan sabar, itu ada sedikit yang berbeda dari apa yang telah Allah pesankan. Contoh untuk yang syukur, efek tertinggi yang kita bisa rasakan dari sebuah kata syukur kita kepada Allah itu bukan bertambahnya nikmat, tapi adalah kita mendapatkan keselamatan. Dari mana? Panjenengan tahu sebenarnya. Saya ulangi lagi, panjenengan sebenarnya tahu. Sebentar, saya kasih tulisan singkat saja Bapak Ibu. Contoh ini Bapak Ibu ya. Contoh. Panjenengan kan tahu ya, apa? Jika bersabar, apa Pak? Jika bersabar, jika bersyukur, saya tulis di sini. Jika bersyukur sama dengan kata Allah, aku tambah. Lain syakartum la azidannakum. Lalu jika kau kufur, apa Pak? Aku siksa. Aku siksa. Maka saya tulis di sini. Saya kembalikan lagi. Jika bersyukur, apa Pak? Lepas dari siksaan. Berarti kalau lepas dari siksaan, selamat. Itu kata Syekh Mutawalli Asy'arawi mengartikan. Jadi dilanjutkan lagi, bukan berhenti jika kau bersyukur aku tambah, jika kau kufur aku siksa. Tidak berhenti di situ, dilanjutkan. Maka ketika kita bersyukur, kita akan tidak disiksa, dalam arti kita selamat. Berarti efek syukur yang paling tinggi adalah keselamatan, sebagaimana surat An-Nisa ayat 147. Itu kalau kata syukur Bapak Ibu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau urutan tentang sabar. Sabar itu ternyata bukan pasif. Maka kalau saya bertanya, kalimat kita orang Indonesia nih, ketika kita dapat musibah, dizolimi atau apapun lah, kita kehilangan dan sebagainya yang membuat dada itu sesak, kita kan ngomong gini, sabar, 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 sabar. Pertanyaan saya, kita nyuruh sabar ini untuk apa Pak? Menenangkan hati atau agar kita tidak melakukan sesuatu perbuatan yang malah merugikan kita? Panjang ngomong, sabar, 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 sabar. Yang mana Pak? Menenangkan hati, atau Bapak Ibu, kita ini sedang untuk menahan diri kita tidak melakukan sesuatu perbuatan yang buruk. Yang mana Pak? Yang kedua. Karena kata makna sabar itu adalah al-man'u. Man'u itu menahan. Menahan apa? Supaya kita tidak melakukan sebuah respon tindakan yang malah merugikan. Karena orang kalau sudah ditimpa musibah, pikirannya itu adalah terus gak bisa mikir, kasarannya kan gitu. Kalau udah kena musibah, gak bisa mikir. Maka kemungkinan besar kita akan melakukan tindakan yang baik atau buruk Pak? Buruk. Contoh ini, si A menzolimi si B. Si A menzolimi si B. Orang yang dizolimi boleh nggak Pak mendoakan keburukan kepada pelaku kezoliman? Boleh. Boleh Pak. Khusus ini tok boleh. Untuk keburukan kepada pelaku boleh. Untuk apa kaidah ini muncul, hukum ini muncul? Untuk menakut-nakuti orang tidak melakukan perbuatan zolim. Kan itu hikmahnya.
Tapi kalau ditanya, yang menjadi harapan dari Rasulullah yang mana, Pak? Yang mana? Harapannya Rasul. Kita kan punya hak untuk membalas. Boleh kita mendoakan. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Maafkan atau jangan lakukan atau jangan gunakan hakmu itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena jika apa ya, saya tulis di sini. Misalnya nih Bapak Ibu. Ini saya pakai A. Pelaku menzolimi B. Ini korban, Pak. Korban. Lalu B boleh mendoakan keburukan kepada A. Pertanyaan saya, apakah sama, Pak? Presisi enggak? Si B ini mendoakan si A, Pak. Apakah sama sebagaimana yang dialami oleh B? Misalnya nih, B dirugikan 100 juta. Dia ini rugi 100 juta. Karena ditipu sama A. Tapi dalam kondisi mau wangkel, mau marah, lalu B mendoakan A. Mirip nggak Pak? Mendoakannya 100 juta. Mirip Pak? Kayaknya ada tambahan-tambahannya kayaknya Pak. Misalnya, ya Allah, si A telah menzolimi aku, menipu aku, 100 juta aku hilang, ya Allah, tolong balaslah ya Allah, hilangkan 100 juta plus 1000 ya Allah dari uangnya si A. 100 juta plus 1000. B mendoakan A 100 juta misalnya saking gregetennya Pak, plus 1000 rupiah. Berarti sekarang siapa yang menjadi pelaku kezoliman Pak? B. Itulah kenapa meskipun boleh, jangan diambil hak kita untuk membalas. Memang di dalam hukum boleh Pak, namanya qiyas. Qiyas itu kan boleh di dalam Islam. Pipi kanan balas dengan pipi kanan. Sama lah pokoknya. Tapi kenapa kok Rasulullah tidak mengambil yang ini? Rasulullah mengambil level yang kedua atau bahkan yang paling tinggi. Ya kalau kita kayaknya harus kita akui agak berat yang paling tinggi Pak. Yang level kedua apa? Memaafkan. Level tertinggi apa Pak? Kalau ada musuh kita, menyakiti kita, orang yang menzolimi kita, Rasulullah apakan level tertingginya Pak? Muliakan. Sanggup? Kita ini memuliakan musuh kita Pak, sanggup? Kayaknya harus kita akui lah. Secara karakteristik kita yang melevel memaafkan sajalah. Kalau memuliakan kan benar-benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah lah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah yang dimaksud dengan sabar. Sabar itu bukan hal yang pasif, tapi aktif. Nah sekarang pertanyaannya, aktifnya itu yang bagaimana Bapak Ibu? Yaitu apa tadi? Menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang malah merugikan kita atau menjadikan kita bahkan pelaku kezaliman. Maka Rasulullah berucap, as-sabru, sabar itu adalah indama fi shatmatil ula. Sabar itu adalah ketika tabrakan pertama. Dalam konteks kita umum. Nanti saya bincangkan kalau dalam kondisi kita saat ini, Pak. Bapak kehilangan misalnya nih, ada seorang fulan kehilangan 100 juta, Pak. Ini tanggal berapa ini, Pak? 2 Juni 2026. Stres, Pak? Kehilangan 100 juta. Stres? Stres. Pertanyaan saya, 3 bulan kemudian masih stres banget sama kayak tanggal 2 Juni? Sudah berkurang pasti. Setahun kemudian? Insya Allah bisa jadi lupa. Bahkan tambah senang mungkin karena dia mendapatkan hikmahnya. Maka kata Rasulullah itu as-sabru indama fi shatmatil ula. Sabar itu diminta pas tabrakan pertama. Karena saat itulah memang ujian paling berat. Dia itu sabar menahan gejolak dia untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang buruk atau tidak saat itu. Kan minimal Pak, biasanya maaf. Orang itu paling berat itu diuji apa Pak? Dalam hidup. Menurut Al-Baqarah 155 yang panjenengan hafal ataupun minimal pernah mendengar ayat ini. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Kita ini diuji dengan, lihat urutannya Pak, dengan lapar. Kemudian manaksi minal amwal, kekurangan harta, dan anfus, jiwa. Dan ditutup kalimat wassamarot,
dan buah-buahan. Bapak kalau disuruh memilih ujian yang mana, Pak? Lapar, nggak punya duit, kekurangan duit, bukan nggak punya, kekurangan duit, resah, atau buah-buahan? Ayo jujur. Nggak kalau diuji, Pak. Milih kekurangan duit, lapar, lagi galau, atau diuji dengan buah-buahan? Pilih mana, Bu? Dikasih buah apa dikasih lapar, apa dikasih duit sedikit, apa dikasih nggak tenang, atau dikasih buah? Pilih yang mana, Pak? Ya kalau saya, Pak, milih buah. Minimal ada yang dimakan. Karena kan teksnya kan bunyinya ujiannya buah. Tapi kan ternyata bukan itu. Kenapa kok buah-buahan itu diletakkan paling akhir? Karena ujian ini yang paling berat dari sebelum-sebelumnya. Kenapa? Kalau kalimat wasamarot di dalam bahasa Arab itu artinya makna metafora, kiasan, Bapak Ibu. Nanti ada bahasa buah di dalam Al-Quran namanya fakihah. Itu buah asli. Tapi kalau wasamarot itu adalah kiasan saja. Apa kiasan? Harapan terbesar kita nggak terwujud. Itu yang dimaksud dengan ujian buah-buahan. Maksudnya buah-buahan bagaimana? Bapak tahu. Kalau panjenengan menanam biji mangga, Pak. Bijinya mangga, panjenengan tanam. Apa yang Bapak Ibu harapkan dari biji mangga itu? Pasti yang paling akhir, paling besar, paling ujung, yaitu buah. Akar ya nggak butuh kita, batangnya ya nggak butuh, rantingnya ya nggak butuh, daunnya nggak butuh, bunganya nggak butuh, tapi adalah buah. Dan buah selalu muncul saat terakhir, saat semuanya sudah hadir. Jadi ketika Allah menguji dengan buah-buahan itu, maksudnya Allah menguji harapan terbesar kita. Kita pingin A, Allah hadirkan B misalnya. Maka pertanyaan, ketika kita dapat musibah yang diminta kita bersabar, Bapak Ibu tolong jawab. Musibah yang paling besar adalah saat harapan kita tidak terwujud. Saat harapan yang kita inginkan bahkan hilang. Maka pertanyaan saya, yang saat itu muncul biasanya dalam lisan kita, minimal dalam prasangka kita, Pak, kita nyalahkan siapa? Siapa, Pak, yang kita salahkan? Biasanya nih pada umumnya kebanyakan Allah, Bapak Ibu. Sampai ada kalimat itu seperti ini anak muda. Ustadz, itu kan banyak tulisan. Tulisan yang mana, Bapak Ibu? Yang ikhtiar sama hasil nggak pernah membohongi, nggak pernah mengingkari. Hasil tidak pernah mengingkari ikhtiar. Kalau ikhtiarmu A, insya Allah hasilnya A. Anak ini ikhtiarnya A, hasilnya B. Siapa yang disalahkan, Pak, biasanya? Allah yang punya takdir. Saya kurang soleh apa, Pak Ustadz? Sedekah saya kurang berapa lagi? Ketaatan saya bagaimana? Tapi kenapa kok ini masih terjadi? Siapa yang ngomong ini? Seorang suami usia 52 tahun, maaf, anaknya 2, istrinya 1, meninggalkan dirinya, Pak. Yang disalahkan minimal, bukan menyalahkan, minimal mempertanyakan Allah. Tapi kan bahasa mempertanyakan ini bahasa negatif apa bahasa positif, Pak? Pasti bahasa negatif. Ya Allah, kok bisa gini, ya Allah. Nah, di titik itulah kesabaran itu dibutuhkan supaya kita bisa menahan lisan, minimal enggak mengucap untuk menyalahkan Allah. Lah kita mengomentari saja, Bapak Ibu, mengomentari waktu itu sudah bikin Allah sedih, bahkan bikin Allah sakit. Mengomentari waktu. Hadis qudsi mengatakan, yasubud dahar. Inna ibni Adam yasubud dahar. Sungguh Bani Adam ini itu mengomentari waktu, dan yang mereka lakukan ini adalah yu'dzini ibnu Adam. Manusia ini menyakiti aku, kata Allah dalam hadis qudsi. Kenapa menyakiti tadi? Mengomentari waktu. Loh, kita ngomentari waktu, ucapan kita sehari-hari apa tidak itu, Pak? Halo, panjenengan biasanya ngomentari waktu napa mboten? Cuaca, hari-hari. Ya, Ibu biasanya ngomentari pripun, Ibu? Itu. Panase dina iki ya Allah.
Kok coba pete wis sore iki gak sempet nglakoni ini dan sebagainya lah. Nah, pertanyaannya apakah ini kemudian menyakiti Allah? Ternyata tidak. Jika ucapan ini ditambahkan dengan kalimat-kalimat negatif, itu baru yang menyakiti Allah. Ya subud dahar di sini kita mengomentari waktu yang mana komentar kita itu ditambahkan kalimat-kalimat negatif. Contoh, ya Allah, dino ini kok panas sih. Mas, tadi aras-arasan napa, Pak? Aras-arasan sholat, aras-arasan majelis, aras-arasan melakukan kebaikan. Ini yang mengatakan kita ini menyakiti Allah. Komentari. Bahkan Allah mengatakan, wa ana dahar. Loh, aku sendiri yang waktu itu. Uqallibal laila wan nahar. Aku yang melakukan perputaran rotasi ini. Lah kok kamu malah mengomentari? Tapi kalau kita hanya mengomentari waktu, titik di situ. Ya Allah, panasnya dino iki. Titik, Pak. Enggak ada masalah. Itu yang diucapkan oleh Nabi Yusuf mengatakan, hadza yaumun asib. Wih, hari ini panas sekali. Enggak ada masalah. Tapi tolong jangan ditambah-tambahkan. Ya Allah, udan. Asli ini wis arep budal lho iki. Cuma gara-gara udan, napa Bu? Ora budal. Nah, inilah yang dijagai oleh kata para ulama dalam ibadah lisan kita, khususnya wilayah sabar. Untuk apa? Untuk menjaga agar kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang salah. Itu namanya isbiru. Bukan kemudian hanya diam, tapi kita melakukan satu tindakan untuk tidak melakukan tindakan yang buruk. Sekarang pertanyaannya, Pak. Ini kan tentang zaman saat itu Al-Hajjaj dengan pemerintahan yang otoriter dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan kondisi saat ini? Saya tidak berbicara pemerintahan ini secara detail, tapi secara umum saja, khusus di dunia saya. Yang mendatangkan murka Allah. Satu saja, Pak, sudut pandang saya. Saya berani berbicara karena memang di dunia saya, bukan di luar yang kemampuan saya. Sebutkan satu perilaku yang membuat murka Allah itu turun, Pak. Monggo, menurut panjenengan. Dalam konteks masyarakat umum. Napa, Pak? Maksiat. Lebih spesifik, Pak Husaini. Saya membedakan antara perzinaan sama LGBT. Saya membedakan, beda memang. Kalau perzinaan itu, maksiat perzinaan, itu antara nafsu dan syahwat. Tapi kalau sudah LGBT, ini syahwat. Bedanya di mana? Begini. Kalau perzinaan itu antara nafsu dengan syahwat. Contohnya sajalah. Beda antara korban perzinaan yang tidak berbasis relasi. Nggak ada kaitan apa-apa. Di pinggir jalan tiba-tiba langsung dizinai gitulah, mohon maaf. Akhirnya korban perzinaan. Mereka langsung lapor apa enggak, Pak? Enggak, yang di pinggir jalan akhirnya digoda macam-macam gitu, Pak. Lapor enggak, Pak? Lapor, Pak. Kalau dia korban. Tapi beda kalau korbannya ini basisnya relasi antara guru sama murid, dosen sama mahasiswanya, mahasiswinya. Mohon maaf, kiai dengan santrinya, tokoh dengan ininya, orang tua dengan anaknya. Enggak berani lapor, Pak. Baru lapor sejalan 5 tahun sampai 12 tahun baru lapor. Karena sebelumnya ada ikatan relasi tadi antara orang tua dengan anak, guru dengan murid, baru lapor. Pertanyaan saya, kok bisa beda, Pak? Padahal sama-sama korban perzinaan loh. Yang tadi langsung kok lapor, tapi kalau yang ini baru 5 sampai 12 tahun baru lapor. Lihat berita-berita yang saat ini. Perbuatannya terjadi berapa tahun yang lalu, Pak? Udah lama. Tapi baru kebongkar sekarang karena mulai ada yang lapor. Itu yang saya maksud adanya wilayah nafsu sama wilayah syahwat. Kenapa? Karena syahwat di sini itu merasa dalam tanda kutip tidak enak. Ini kan guruku, ini kan bapakku. Sehingga ada hal yang di luar akal nalar kita. Kalau korban maksiat seharusnya kan lapor, namanya korban. Ini enggak lapor berarti ada yang aneh secara logika kita. Tapi yang lebih parah adalah yang LGBT. Dan harus saya akui,
Sekarang peningkatan jumlah LGBT luar biasa, Pak. Mulai 2024 luar biasa, Pak. Sampai sekarang. Dan tidak bisa kita pungkiri, ini menjadi alasan bisa jadi turunnya murka Allah. Nah, masalahnya kita ini enggak mau komen tentang hal ini. Padahal coba bayangkan Pak, dalam hitungan 6 bulan muncul kurang lebih 6 kasus besar. 6 kasus besar, 6 bulan, anggap 1 bulan 1 kasus. Ini baru kebuka, yang enggak kebuka. Di mana-mana angka survei itu lebih besar yang muncul angkanya apa yang tidak muncul angkanya, Pak? Biasanya enggak muncul angka. Ya gampang aja. Kenaikan jumlah HIV Provinsi Jawa Timur sekian ratus ribu orang. Sekian ratus, Pak. Hasilnya berapa, Pak? Jumlah HIV hasilnya berapa? Anggap aja 200.000 lah. Jumlah pengidap HIV di Jawa Timur 200.000. Yang terdata angkanya. Yang tidak terdata? Gampangnya logikanya lebih banyak. Kenapa? Dalam urusan ini pasti lebih banyak yang tidak melapor. Lah di grup kami saja loh Pak. Yang grup HIV itu dulu, apa yang terjadi? Yang lapor itu cuma jumlahnya sekian persen yang lapor ke Kementerian Kesehatan, medis dan lain sebagainya. Lah menariknya jumlah ini saat ini sangat luar biasa naik. Maka kalau saya ditanya apa yang bisa kita lakukan, jujur kalau kita tanya tanpa apapun status kita cuma satu, kampanyekan dengan cara ngobrol dengan anak, Pak, Ibu. Narasikan, sampaikan bahwasanya ini perilaku yang menyimpang. Karena saat ini dianggap tidak menyimpang. Jujur, saya tanya Bapak Ibu, ini kan tahun depan kan Muharram ya. Tahun depan apa bulan depan, Pak? Lebih enaknya. Bulan depan apa tahun depan nih? Sekarang tahun berapa? 14? 47. Bulan depan? 48. Berarti enaknya tahun depan apa bulan depan? Ya tahun depan lah supaya keren-kerenan ya. Tahun depan kan Muharram. Biasanya tema-tema Muharram ini kan tema-tema apa Pak? Pengajian, kajian. Bulan Muharram tentang hijrah. Tentang hijrah. Ini saya nanya ini, mumpung panjenengan. Bulan depan Muharram, tahun baru. Sesi saya tanggal berapa Juli lah. Panjenengan mau saya hadirkan enggak? Temanya hijrah. Saya hadirkan teman pelaku hijrah. Pelaku hijrah ini Pak, benar-benar hijrah dari kegelapan menjadi baik. Pertanyaan saya, tolong jawab, mau saya datangkan yang mana? Mantan G atau mantan HIV? Benar, saya datangkan bulan depan ini. Mantan G atau HIV? Bapak mau yang mana? Mantan G. Pertanyaan saya, kenapa? Yang lagi parah. Alasan yang lain? Iya, menariknya Bapak Ibu, banyak yang memilih mantan G, nggak mau mantan HIV. Tahu kenapa Bapak Ibu? Karena HIV menular. Nggak mau ngundang yang HIV, nanti nular Ustaz. Yang G saja. Emang kenapa? Kan G nggak nular. Nah, ini mayoritas. Kalau saya jawab malah menularnya G daripada HIV. Cuma masyarakat menilai G itu tidak menular. HIV karena masyarakat melihat HIV itu medis, G bukan medis. Nanti suatu saat saya tak tanya dulu ke Pak Husa ini mau yang mana, insya Allah saya coba datangkan untuk kita bincangkan yang mana supaya nggak saya terus gitu loh Pak, nanti panjangan bosan sama saya ya, biar ada testimoni langsung tentang materi bulan depan. Sementara ini yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, sabar bukan pasif tapi sabar aktif untuk menahan kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Semoga Allah mampukan kita, maukan kita untuk bisa bersabar. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.